Informasi baru bagi Bapak Ibu pensiunan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Berikut ada informasi terkait dengan nominal gaji pensiunan terbaru mulai Juli 2025. Berapa persen kenaikan gaji bagi Bapak Ibu sekalian? Kemudian, bagaimana dengan nasib skema pensiun fully funded di tahun 2025 ini? Dan bagaimana kejelasannya? Kedua informasi ini kita sampaikan pada sore hari ini di Sabtu 7 Juni 2025. Nominal gaji pensiunan terbaru mulai Juli 2025. Berapa persen kenaikan gajinya? Dan nasib skema pensiunan fully funded mulai tahun 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan nominal baru gaji pensiunan di tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, tentu hingga kini kita masih bertanya-tanya berapa persen kenaikan gaji di tahun 2025 ini. Ternyata pemerintah telah menetapkan gaji pokok dan tunjangan pensiunan PNS atau ASN terbaru. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan nominal gaji pensiunan terbaru di tahun 2025 yang akan mulai berlaku pada bulan Juli 2025 nanti, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan Juni ya. Pertengahan bulan Juni, yang artinya sebentar lagi kita akan juga memasuki bulan pencairan gaji ke-13 dan gaji di bulan Juni 2025, yang mana di bulan Juni ini ternyata gaji pensiun itu masih sama, belum ada kenaikan ya. Pensiunan pada bulan Juni ini telah menerima 2 kali pencairan, yaitu gaji bulan Juni dan gaji ke-13 ya. Kemudian ternyata Sri Mulyani telah mencairkan pembayaran gaji ke-13 itu sebesar triliunan yang mencapai 20 triliun lebih pada 2 Juni 2025 lalu. Nah, seiring dengan akan cairnya gaji di bulan Juli 2025, Taspen juga menghimbau para Bapak Ibu untuk melakukan autentikasi dan enrollment. Nah, di awal-awal bulan ini, Taspen menghimbau Bapak Ibu untuk melakukan autentikasi dan enrollment agar pencairan gaji di bulan Juni nanti, Juli, itu cair tepat waktu dan tidak terkendala menggunakan aplikasi baru, yaitu aplikasi andal by Taspen. Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini pensiunan juga dihimbau untuk waspada karena banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Taspen sehingga uang tabungan hilang. Ya, uang tabungan hilang hingga ratusan juta. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan WA nanti terkait dengan pembaruan data, kemudian ada juga misalnya mengklik link ya, mengisi data, apalagi meminta transfer uang, itu jangan dilakukan. Apalagi Bapak Ibu yang menggunakan mobile banking. Jadi M-Banking itu memudahkan kita, tetapi kalau kita tidak cermat menggunakan handphone kita, mengklik link sembarangan, menginstal aplikasi sembarangan, tentu itu akan menjadi berbahaya. Baru-baru ini uang ratusan juta pensiunan hilang, sampai 200 juta lebih ya. Nah, itu yang sangat diwaspadai oleh Taspen. Jadi bagi Bapak Ibu, jangan sembarang klik link, jangan mengisi sembarang data, apalagi nanti kalau ada informasi terkait dengan pembaruan data melalui WA, kemudian Bapak Ibu disuruh mengisi data pribadi, itu berbahaya. Jadi kalau ragu, silakan kunjungi kantor Taspen terdekat atau kantor mitra bayar terdekat untuk mengkonfirmasinya. Nah, kita masuk di informasi gaji pensiunan di bulan Juli 2025. Pemerintah telah menetapkan gaji pokok dan tunjangan pensiunan berdasarkan golongan melalui PP yang hingga saat ini masih digunakan. Lantas berapa gaji pensiunan di bulan Juli 2025 nantinya? Nah, gaji pokok pensiunan PNS atau pensiunan ASN di tahun 2025 terbagi atas beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan 1.
Golongan 1 itu memiliki gaji pokok terendah di angka 1,7 jutaan di sini dan tertinggi 1,9 jutaan, ya. Kemudian golongan 1B, nah itu 1A, tadi sekarang 1B memiliki nominal terendahnya sama dengan maksimal sampai 2.077.300. Kemudian untuk 1C, jumlah gaji pokoknya bisa mencapai 2.165.200 dan 1D gaji pokok maksimal bisa mencapai 2.256.700 rupiah. Nah, jadi untuk gaji minimalnya sama 1,7 jutaan, tetapi untuk maksimalnya beda-beda nih, gaji pokok A saja baru ya. Nah, ini untuk golongan 1. Ini belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan lainnya. Kita lanjut di golongan 2. Berapa nominal gaji di golongan 2? Gaji pokok pensiunan PNS atau ASN 2025 golongan 2 yang akan mulai diberlakukan mulai bulan Juli nanti. Untuk 2A akan mendapatkan gaji pokok maksimal di angka 2.833.900. Kemudian 2B maksimalnya mencapai 2.953.800. 2C maksimal 3.078.700 dan 2D maksimal 3.208.800 rupiah. Ini baru gaji pokok, belum termasuk dengan tunjangan lainnya. Selanjutnya, untuk gaji pensiunan PNS ASN 2025 golongan 3. Golongan 3 mendapatkan gaji terendah di angka 1.748.100 rupiah. Sedangkan tertingginya 3A mencapai 3.558.600. 3B mencapai 3,7 jutaan di sini. 3C mencapai 3,8 jutaan. Dan 3D mencapai 4.029.600. Jadi untuk golongan 3 di sini sudah mencapai 4 juta ya, 4 juta lebih. Apalagi kalau ditambah dengan tunjangan suami istri, tunjangan pangan, itu kalau kita lihat bisa mencapai 4,5 juta. Kemudian kita lanjut di golongan 4. Nah, untuk golongan 4 di sini gaji terendahnya juga sama, 1,748.100 rupiah. Sedangkan tertinggi 4A mencapai 4.200.000. Kemudian 4B segini 4.300 ribuan. 4C mencapai 4.500 ribuan, 562.900 tepatnya. Kemudian 4D mencapai 4,7 juta di sini ya, 4.755.900 seperti yang bisa Bapak Ibu lihat. Dan 4E mencapai 4,9 jutaan. Nah, 4.957.100 rupiah. Nah, udah hampir mendekati 5 juta. Otomatis ketika ditambah dengan tunjangan suami istri, tunjangan pangan, ini gajinya itu bisa mencapai 5 juta lebih. Nah, oke ya. Itu golongan 4. Nah, ternyata gaji ini masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Yang mana kebijakan gaji pensiunan PNS ASN tersebut masih berlaku hingga tahun 2025 ini. Termasuk juga di bulan Juli nantinya. Jadi berdasarkan data yang kita himpun pada sore hari ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji pensiunan. Jadi masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Jadi artinya berapa persen kenaikannya ya belum ada. Semenjak PP ini terbit, hingga sekarang masih belum ada kenaikan di tahun 2025. Kalau kenaikan di PP nomor 8 tahun 2024 ini adalah 12% ya. Nah, sementara untuk di tahun 2025 ini belum ada kenaikannya. Nah, itu terkait dengan nominal gaji pensiunan yang akan dicairkan di bulan Juli 2025 nanti. Kemudian kita masuk di informasi kedua terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Benarkah PNS atau pensiun yang akan mendapatkan pesangon 1 miliar? Dan mengapa skema pensiun itu masih belum jelas di tahun 2025 ini? Ya, apalagi sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan Juni. Nah, kabar gembira tentang pesangon 1 miliar ini kembali mencuat hingga saat ini dan masih menjadi pertanyaan. Namun hingga pertengahan tahun, ya, hingga pertengahan tahun ini, realisasi kebijakan ini masih menjadi tanda tanya, belum ada kejelasan. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Pemerintah melalui Kemenkyu menyampaikan bahwa skema pensiun baru yang dikenal dengan istilah fully funded
ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian mendalam berdasarkan informasi yang kita himpun beberapa waktu lalu. Isu ini pertama kali mengemuka sejak tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang kemudian dimasukkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Nah, skema fully funded sangat kompleks, jadi belum bisa serta-merta diterapkan di tahun 2025, ujar Isa saat ditemui beberapa waktu lalu. Nah, di sini KEM PPKF di halaman 93 di sini memang dinyatakan di bab 4 reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Nah, di sini memang disebutkan juga memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang urgent untuk segera ditempuh. Jadi memang di sini pemerintah memang mengatakan bahwa program pensiun ini merupakan suatu kebijakan yang bersifat mendesak. Nah, ada dua nanti garis besarnya reformasi pensiun ini adalah bagi pegawai ASN ke depan. Itu ada dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing. Jadi maksudnya di sini adalah PNS-PNS yang sudah ada saat ini, nanti akan dilakukan perubahan skema programnya. Kemudian adalah pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi memang PNS yang ada saat ini itu direncanakan akan ada perubahan skema program pensiunnya. Kemudian juga ada pengembang program baru untuk PNS baru dan P3K. Nah, kemudian tentunya di sini pemerintah memastikan bahwa untuk PNS yang ada saat ini tidak mengalami penurunan manfaat pensiun. Kemudian, nah untuk itu program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay (THP) menjadi alternatif utama pemerintah. Kemudian juga program pensiun bagi PNS dan P3K baru juga akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa skema fully funded ini adalah sistem pensiun di mana ada dua sumber iurannya, yaitu iuran pemberi kerja dari pemerintah dan iuran peserta atau ASN itu sendiri. Tentu skema fully funded ini berbeda dengan skema PSUGO yang mana dibayar langsung dari APBN untuk PSUGO sekarang ini, ya. Tentu hal ini juga memicu pemerintah untuk segera melakukan perombakan skema pensiun karena dari tahun ke tahun beban APBN ini semakin membengkak. Nah, seperti itu. Nah, kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini? Hingga saat ini juga pemerintah masih belum menerbitkan aturannya. Jadi, hingga saat ini kita masih menunggu kapan akan diterapkan terkait dengan skema fully funded ini. Artinya, skema fully funded ini hingga pertengahan tahun ini, di bulan Juni, tepatnya di tanggal 7 Juni ini masih belum ada kejelasan. Nah, itu informasi saat ini terkait dengan gaji pensiun bulan Juli dan skema pensiun fully funded yang memang kita harus sedikit bersabar lagi.